Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama kakak Yanwar Sasyaning Tias. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang sejarah gerakan Pramuka. Silahkan disimak dengan baik ya. Sejarah Pramuka di dunia. Pendiri gerakan kepramukaan sedunia adalah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Baden-Powell lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan sangat banyak sekali dan menarik, sehingga pengalamannya ditulis dalam buku Aids to Scouting. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau. Didirikannya organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Scouts yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Oleh pimpinan-pimpinan di dalam pergerakan nasional, gagasan Baden-Powell diambil alih dan dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan kader pergerakan nasional sesuai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di waktu berkorbannya perang kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang terasa sangat lemah, meskipun sebagian dari organisasi itu terhimpun di dalam 3 federasi organisasi-organisasi kepanduan putra dan federasi organisasi-organisasi kepanduan putri. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia itu hendak dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan di Indonesia menjadi gerakan pioner muda sebagaimana terdapat di negara-negara komunis. Akan tetapi, kekuatan Pancasila di dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, maka perjuangan mereka menghasilkan putusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental, bukan badan pemerintah, dan yang terbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan dengan aturan jalan demokrasi, di mana pengurus-pengurusnya dipilih di dalam musyawarah. Berdasarkan perkembangannya, gerakan Pramuka ternyata jauh lebih kuat organisasinya dan ternyata memperoleh tanggapan yang luas dari masyarakat. Sehingga dalam waktu yang singkat, organisasinya telah berkembang dari kota-kota sampai kampung-kampung dan desa-desa dengan jumlah anggota yang meningkat. Kemajuan pesat ini adalah juga berkat dari sistem majelis pembimbing yang dijalankan oleh gerakan Pramuka pada tingkat dari nasional sampai tingkat gugus depan. Prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan organisasi gerakan pendidikan kepramukaan dari organisasi gerakan lainnya. Prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang diciptakan oleh Baden-Powell yang kemudian diterapkan dalam anggaran dasar kepramukaan sedunia adalah kewajiban terhadap Tuhan dan agama, setia kepada negara, keyakinan akan persahabatan dan persaudaraan sedunia, pengabdian pada sesamanya, satya dan dharma pramuka, kesukarelaan, dan non-politik. Metode latihan yang unik bagi anak remaja dan pemuda dalam bentuk kegiatan progresif dan diarahkan untuk menyiapkan mereka
mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan atas dasar sistem beregu, sistem tanda kecakapan, dan kegiatan di alam terbuka. Prinsip-prinsip dasar metodik kepramukaan adalah landasan pelaksanaan semua kegiatan kepramukaan sebagai proses pendidikan dalam rangka usaha mencapai pasaran dan tujuan gerakan kepramuka. Untuk dapat memahami dan menghayati prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan yang ditetapkan dalam gerakan pramuka, dapatlah diperhatikan kutipan berikut. Gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka itu harus menuju pengembangan dan pembinaan watak, mental, jasmani, dan rohani, bakat, pengetahuan, dan kecakapan pramuka melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan sebanyak mungkin dengan praktik dan secara praktis. Prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sebagai landasan cita. Selain sebagai dasar pelaksanaan semua kegiatan pramuka, maka sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia dijabarkan landasan cita sebagai berikut. Kesukaan dan kerelaan anak remaja pemuda untuk ikut serta dalam gerakan pramuka sebagai pramuka Indonesia yang hidup dan berpedoman pada Pancasila. Kode kehormatan dalam bentuk janji dan ketentuan-ketentuan moral. Sistem tanda kecakapan sebagai penarik agar mereka bersuakarya memperluas kesadaran dan pandangan mereka. Sistem-sistem satuan terpisah antara anggota putra-putri dan anggota putra dalam susunan kerukunan dan gotong royong. Prinsip kesukarelaan adalah suatu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan dilandaskan sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada pengabdian dan bertanggung jawab. Diterapkannya prinsip kesukarelaan dalam proses pendidikan kepramukaan karena merupakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang diterapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan harus menjadi dasar seorang untuk menjadi gerakan baru pramuka. Maka atas dasar kesukarelaannya itu ia menaati anggota dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Atas dasar kesukarelaan itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Maksud diterapkannya prinsip kesukarelaan adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Sedangkan tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Prinsip kode kehormatan adalah salah satu dari prinsip dalam metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar kepramukaan dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, sedangkan kode kehormatan adalah suatu norma ukuran kesadaran mengenai akhlak, budi, dan perbuatan baik yang tersimpan dalam hati seseorang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Kode kehormatan merupakan cara untuk membangun dan membina budi yang luhur. Kode kehormatan mengandung 4 pokok yaitu isi kesaksian, segi sosial, dan pertanggungjawaban. Diterapkannya prinsip kode kehormatan dalam proses pendidikan kepramukaan karena merupakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang diterapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka adalah landasan hukum organisasi gerakan pramuka, oleh karena itu wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap anggota gerakan pramuka. Penerapan prinsip kode kehormatan harus dirasakan oleh setiap pramuka bahwa ia menerima kode kehormatan itu sebagai suatu tanggung jawab yang berat tetapi terhormat. Karena itu, proses kegiatan penerimaan itu harus dinyatakan di hadapan saksi dalam suasana penuh kehormatan. Dalam penerapan prinsip kode kehormatan,
Maka, pembina pramuka harus mampu memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa kode kehormatan itu merupakan tali pengikat persatuan atau api pelebur percobaan menjadi kesatuan daripada orang-orang yang sekode kehormatan. Sistem tanda kecakapan merupakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Oleh karena itu, harus dilaksanakan dalam proses pendidikan kepramukaan. Tanda-tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik setelah yang bersangkutan melakukan suatu usaha untuk memperoleh kecakapan tanda kecakapan itu. Dalam pelaksanaan sistem tanda kecakapan, terdapat unsur inisiatif peserta didik dan unsur belajar sendiri. Dalam penerapan sistem tanda kecakapan, pembina pramuka harus berusaha memberi motivasi membantu peserta didik menggunakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka usaha memperoleh tanda kecakapan, supaya peserta didik timbul minatnya untuk berusaha memperoleh tanda kecakapan. Sistem bergu hakikatnya adalah menempatkan anak-anak pemuda dalam kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 5-6 orang. Sistem bergu adalah proses pendidikan kepramukaan dalam rangka wisata mencapai tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah gerakan anak-anak dan pemuda-pemuda yang dipimpin dan pemuda itu sendiri dengan bimbingan dan tanggung jawab oleh orang dewasa. Sistem ini harus dilaksanakan dalam gerakan pramuka supaya peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar memimpin dan belajar dipimpin. Dengan sistem ini, tugas pembina pramuka menjadi ringan. Para pramuka dapat bergerak dengan praktis, efisien, dan efektif. Pelaksanaan sistem beregu adalah dengan cara pengelompokan peserta didik dan satuan-satuan kecil yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Dalam melaksanakan sistem beregu, pembina pramuka harus berusaha untuk menyerahkan sebanyak mungkin kepada peserta didik dan untuk dapat sebanyak mungkin berdiri di belakang layar. Penerapan sistem ini harus disertai dengan sistem among, di mana pembina bersikap di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi kekuatan. Maksud sistem beregu adalah memberikan kesempatan kepada para pramuka untuk belajar mengelola satuan pramuka dan kegiatannya. Sedangkan tujuan adalah untuk melaksanakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, membina dan mengembangkan moral Pancasila, membina dan mengembangkan rasa tanggung jawab, membina dan mengembangkan kemampuan mengelola, dan lainnya. Sistem satuan terpisah adalah memisahkan antara satuan pramuka putra dan putri dan satuan pramuka putra dibina oleh pembina pria dan satuan pramuka putri dibina oleh pembina wanita. Diterapkannya sistem satuan terpisah karena merupakan ketentuan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang diterapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Oleh karena itu, wajib dilaksanakan dan ditaati oleh anggota kepramukaan. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan dilaksanakan secara terpisah antara putra dan putri. Maksud penerapan sistem satuan terpisah adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Sedangkan tujuan di sistem satuan terpisah yaitu agar proses pendidikan kepramukaan untuk masing-masing jenis peserta didik lebih inisiatif dan lebih efektif. Prinsip penyesuaian dengan perkembangan. Gerakan pramuka menggunakan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani anak. Maksud dari penggunaan dengan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada tiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal. Pengelompokan peserta didik dengan satuan-satuan kecil dimaksudkan untuk memudahkan pembina mengamati masing-masing peserta didiknya. Untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani, maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.